Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita kembali melanjutkan yang tugas skripsi. Kalau kemarin bab 1 dan bab 2 jurusan agribisnis, sekarang adalah bab 3-nya, yakni metode penelitiannya. Jadi buat kalian yang belum nonton bab 1 dan bab 2-nya, jangan lupa tonton dulu agar nyambung di pembahasan video kali ini. Tetapi selalu saya ingatkan ya, buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga metode penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya kerangka penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama bagian 3.1 ada lokasi dan waktu penelitian. Lalu 3.2 sumber dan jenis data. Kemudian 3.3 metode pengumpulan data, 3.4 metode pengolahan data, dan 3.5 metode analisis data. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama 3.1 lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di sebuah farm yang beralamatkan di Jalan Seruwa Raya nomor 100 RT 003 RW 04 Kompleks Gudang PT NBA Seruwa Bojongsari Kota Depok Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yakni dimulai dari bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa Seruwa Farm merupakan perusahaan sayuran hidroponik. Selain itu, kondisi perusahaan yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Selanjutnya bagian yang 3.2 yakni sumber dan jenis data. Berdasarkan sumber perolehan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung pelaksanaan aktivitas produksi bayam hidroponik di Seruwa Farm, serta wawancara sistematik dengan informan terkait produksi bayam hidroponik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lengkap lagi mengenai objek yang diamati. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan sumber literatur yang mendukung teori sebagai dasar dalam penelitian ini. Selanjutnya terkait jenis data. Jenis data pada penelitian ini yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai profil perusahaan, proses produksi yang terjadi di Seruwa Farm, dan penyebab risiko dan kesulitan yang dialami perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan fakta dan informasi terkait kebun bayam hidroponik di Seruwa Farm yang digunakan diantaranya nilai tingkat dampak risiko, nilai tingkat frekuensi kejadian, dan nilai tingkat deteksi risiko. Lalu poin yang 3.3 yakni metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi dan bertanya kepada informan yang bekerja di unit produksi serta kepala kebun Seruwa Farm. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan dan hal-hal lain yang terkait. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari identifikasi risiko dan kuesioner penilaian dampak risiko menggunakan metode House of Risk atau HOR. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui risiko apa saja yang dapat terjadi dalam tahap proses produksi bayam hidroponik dan untuk mengukur nilai prioritas risiko berdasarkan nilai dampak. Kemudian observasi dilakukan dengan cara mengamati atau melihat objek yang diidentifikasi serta terjun langsung mengikuti kegiatan produksi bayam di Seruwa Farm. Adapun studi pustaka dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan bahan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian poin selanjutnya yang 3.4 yakni metode pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner perlu dilakukan pengolahan data. Metode pengolahan data pada penelitian ini diantaranya 1. Seleksi data. Seleksi data pada penelitian ini yaitu memilih data yang paling relevan dan sesuai dengan ketentuan pada penelitian ini. Seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. Kemudian yang kedua yakni tabulasi data. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner kepada narasumber maka dimasukkan ke dalam bentuk tabel.
Adapun tabulasi data berguna untuk memudahkan pengamatan. Kemudian yang ketiga yakni coding atau pemberian kode. Pada penelitian ini diperlukan adanya coding atau pemberian kode dalam proses analisis data. Kode merupakan kata pendek yang secara simbolis dapat meringkas, menangkap inti dari sebuah kata sehingga mendapatkan kata yang sederhana. Contoh dari coding dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6. Berikut ya tabel 6. Pemberian kode dugaan penyebab risiko produksi bayam hidroponik dari sebuah farm. Bisa kita lihat di situ kode A1 ya, penyebab risiko atau risk agent, yakni tidak adanya SOP penyemaian secara tertulis. Kemudian kode A2 berarti setelah benih disemai tidak diletakkan di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari. Kemudian A3 tumbuhan lumut pada rock wall. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini A1, kode A1 itu berarti apa, A2 berarti apa, dan A3 itu berarti penyebab risikonya apa. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, pengukuran risiko dan efektivitas strategi. Setelah didapatkan data dari penyebaran kuesioner, maka data tersebut diolah dengan cara menghitung rata-rata di setiap jawaban narasumber pada setiap prosesnya. Perhitungan dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel 2010. Kemudian yang kelima yakni finishing. Finishing merupakan proses akhir dari pengolahan data. Data yang telah diseleksi dan dimasukkan ke dalam tabulasi data. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan alat analisis, yaitu diagram tulang ikan, House of Riggs fase 1, diagram Pareto, dan House of Riggs fase 2. Lalu poin yang 3.5, metode analisis data. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan bantuan Microsoft Excel 2010. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama 3.5.1, yakni diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan dapat dibuat dari metrik instrumen penelitian. Metrik instrumen penelitian ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan diagram tulang ikan, seperti pada gambar 8 berikut. Di sini teman-teman sobat ilmuwan muda bisa perhatikan ya gambar 8, yakni dugaan diagram tulang ikan, dugaan kejadian resiko produksi bayam hidroponik di sebuah farm tahun 2019. Dapat dilihat pada gambar 8, pada bagian kepala diagram tulang ikan terdapat masalah utama akibat yang ditimbulkan dari risiko produksi bayam hidroponik di sebuah farm. Bagian badan diagram tulang ikan terdapat subvariabel, yaitu proses produksi bayam hidroponik di sebuah farm yang terdiri atas penanaman, pemeliharaan, pemanenan, serta pengemasan. Kemudian pada masing-masing diagram tulang ikan terdapat parameter masing-masing proses, yaitu kegiatan rinci produksi bayam hidroponik, di mana masing-masing kegiatan tersebut terdapat titik kritis yang menjadi penyebab atau agen risiko produksi bayam hidroponik. Kemudian 3.5.2, yakni House of Riggs atau HOR fase 1. Analisis pertama yaitu dengan menggunakan metode House of Riggs atau HOR fase 1. Analisis ini digunakan untuk mengetahui nilai potensial risiko keseluruhan atau agregat risk potensial atau ARPJ, data peluang penyebab risiko atau occurrence, dan tingkat dampak kejadian risiko atau severity, beserta data korelasi antar keduanya yang telah diperoleh dari kuesioner pada lampiran 3A sampai 3J dan dimasukkan pada HOR fase 1 yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, tabel HOR fase 1 dibuat dari masing-masing proses produksi bayam hidroponik yang dilakukan di sebuah farm, yaitu dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pengemasan. Selanjutnya poin ke 3.5.3, yakni diagram Pareto. Setelah dianalisis menggunakan HOR fase 1, maka didapatkan nilai ARPJ dari masing-masing penyebab risiko atau AJ. Selanjutnya dilakukan pemetaan penyebab kejadian risiko menggunakan diagram Pareto dengan perbandingan 80 dibanding 20. Diagram Pareto dimasukkan untuk mengetahui penyebab-penyebab risiko yang memiliki pengaruh besar bagi perusahaan secara farm, agar dapat menentukan strategi pencegahan risiko pada masing-masing proses. Penyebab risiko yang memiliki persentase kumulatif kurang dari atau sama dengan 80% merupakan penyebab yang memiliki pengaruh yang besar dan akan membuat kerugian bagi perusahaan. Berikut rumus persentase kumulatif pengaruh penyebab risiko atau AJ. Di sini teman-teman dapat dilihat ya, persen AJ sama dengan ARPJ per sigma ARPJ per 100. Keterangannya adalah sebagai berikut ya. ARPJ atau agregat risk potensial, yakni potensi risiko keseluruhan pada masing-masing penyebab risiko produksi bayam hidroponik. Persen AJ sama dengan persentase kumulatif pengaruh penyebab risiko atau AJ
Kemudian syarat yakni akumulasi penyebab risiko sama dengan atau kurang dari 80%. Setelah didapatkan persentase kumulatif pengaruh penyebab risiko dari masing-masing risiko, maka akan dibuat diagram Pareto seperti model yang terlihat pada gambar 9 berikut ini. Teman-teman sobat ilmuwan muda bisa lihat ya, gambar 9 yakni model diagram Pareto risiko produksi bayam hidroponik. Berdasarkan pada gambar 9, diagram Pareto yang berbentuk batang melambangkan nilai potensi risiko keseluruhan atau ARPJ dari masing-masing penyebab risiko atau AJ. Sedangkan untuk titik hitam menunjukkan presentasi kumulatif dari masing-masing penyebab risiko atau AJ. Bagian sisi kiri akan terdapat angka-angka tingkatan nilai ARPJ dan pada sisi kanan akan terdapat angka-angka presentase kumulatif dari masing-masing penyebab risiko atau AJ. Setelah diketahui penyebab risiko yang paling berpengaruh pada proses produksi bayam di sebuah farm, maka dilakukan perumusan strategi pencegahan risiko dengan kepala kebun, pemilik dan pekerja bagian produksi sebuah farm. Selanjutnya poin 3.5.4 House of Risk atau HOR fase 2. Alat analisis ketiga yang digunakan penelitian ini adalah House of Risk atau HOR fase 2. Setelah didapatkan agen risiko yang paling menjadi masalah pada risiko produksi bayam hidroponik dengan diagram Pareto, maka dimasukkan ke dalam tabel House of Risk atau HOR fase 2. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video bab 3 ya, metode penelitian jurusan agribisnis tentang metodenya seperti apa, kapan bisa dilaksanakan dan analisis datanya seperti apa. Jadi buat kalian yang masih bingung, jangan ragu-ragu, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini ya, kita akan kembali melanjutkan untuk tugas skripsi. Khususnya di video ini adalah bab 3 ya, metode penelitian. Bagi kalian yang belum nonton bab 1 dan